Dan para penguasa Muslim mereka tidak melakukan itu selama periode Utsmaniyah. Jawabannya adalah tidak. Para penguasa Muslim tidak memungut pajak gereja selama periode Utsmaniyah. Mereka sangat baik kepada orang Kristen. Faktanya, mereka merawat situs-situs suci kami. Otoritas Islam telah membangun kembali gereja Makam Kudus sebanyak 3 kali. Wow, benarkah itu? Selama 400 tahun, Turki Utsmaniyah yang menguasai Tanah Suci dari sekitar tahun 1517 hingga 1917 tidak memungut pajak gereja-gereja. Paling tidak, ini adalah pernyataan yang sangat tidak jujur. Orang Turki mungkin tidak secara langsung memungut pajak gereja, tetapi mereka secara langsung memungut pajak dari orang Kristen untuk hak hidup dan beribadah di gereja-gereja itu. Jika kamu mulai memutihkan citra Islam dan mengklaim bahwa Islam dan Kristen selalu bersahabat, dasar bajingan, aku akan mengejarmu. Dan hari ini, kita akan menyasar Tucker Carlson, si mengerikan dan menjijikan itu. Karena dia pikir dia bisa tampil di depan kamera dan berpura-pura bahwa orang Kristen dan Islamis selalu berteman akrab. Dan kita tahu dia mendukung hukum syariah. Dan kita tahu dia menyebarkan propaganda Rusia. Tapi jangan sekali-kali mencoba memutarbalikkan sejarah untuk penontonmu yang tidak curiga. Aku tidak akan membiarkannya. Raymond Ibrahim juga tidak akan membiarkannya. Dan dia telah membantah setiap klaim konyol Tucker itu. Selamat datang di Pusmek. Aku Erik Kay, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe. Siap? Dan para penguasa Muslim mereka tidak melakukan itu selama periode Utsmaniyah. Oke, jadi jawabannya tidak. Para penguasa Muslim tidak memungut pajak atas gereja-gereja selama periode Ottoman. Mereka sangat baik kepada orang Kristen. Faktanya, mereka merawat situs-situs suci kami. Pihak berwenang Islam telah membangun kembali gereja Makam Kudus 3 kali berbeda selama berabad-abad. Mereka memiliki undang-undang yang melindungi peziarah Kristen dalam perjalanan mereka. Tidak ada yang berani mengganggu. Orang Turki Utsmaniyah, para penguasa Muslim Tanah Suci, membangun kembali gereja Makam Kudus 3 kali. Ngomong-ngomong, jangan dengarkan apa yang dia katakan, tapi perhatikan bahasa tubuhnya. Seperti tidak ada yang berani macam-macam dengan. Turki Utsmani, para penguasa Muslim Tanah Suci, membangun kembali gereja Makam Kudus 3 kali. Oke? Fakta bahwa dia baru saja menyilangkan tangannya seperti itu, berarti dia sedang bertahan. Kenapa? Dia terdengar seperti sedang bertanya dengan polos. Karena dia tahu. Dia tahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang salah. 3 kali, ya. Entah membangun ulang sepenuhnya atau renovasi besar-besaran, suatu kali gereja itu terbakar dan mereka memperbaiki atapnya. Tapi kalau kamu pernah melihat gereja Makam Kudus, kamu bisa membayangkan betapa sulitnya untuk memperbaikinya. Itu sangat banyak, dan aku sudah pernah ke sana beberapa kali. Jadi, mari kita mulai dengan fakta sederhana bahwa mungkin itu benar. Mungkin saja itu benar. Tapi yang membuat ini sangat manipulatif adalah kenyataan bahwa kamu mengambil itu tanpa konteks apapun tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Islamis dan Kristen selama ribuan tahun. Kamu tidak menunjukkan apapun tentang itu. Kamu hanya menunjukkan contoh kecil yang mungkin saja benar untuk membuktikan bahwa semua orang sebenarnya bersahabat. Kamu tidak perlu melihat ke Eropa untuk melihat bahwa Islamis dan Kristen seharusnya tidak berteman. Aku berharap begitu. Aku berharap agama-agama yang berbeda bisa berteman. Tapi ketika ada agama yang memang berniat untuk menghancurkan siapapun yang tidak percaya pada sistem nilainya sendiri, maka di situ ada sedikit masalah. Tapi lupakan aku. Aku tidak perlu membahas ini lebih jauh. Karena kita punya satu-satunya Raymond Abraham yang benar-benar tahu segalanya tentang Islam. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Ngomong-ngomong, logonya keren banget, Raymond. Carlson melakukannya lagi. Memberi panggung Siapa yang jadi platform di Raymond? klaim pro-Islam yang bertentangan dengan kenyataan. Dalam sebuah episode terbaru, dia mewawancarai seseorang bernama J.D. Hall tentang Zionisme Kristen. Meskipun Islam tidak ada kaitannya dengan topik ini, klaim pro-Islam seperti biasa tetap dimasukkan ke dalam percakapan. Tentu saja, karena jika kamu ingin menyerang para Zionis, maka pada saat yang sama, alih-alih menjadikan ini tentang betapa buruknya para Zionis, kamu juga entah bagaimana akan mengagungkan para Islamis, karena kedua hal itu dianggap sama saja. Seluruh klaim anti-Zionis berasal dari gerakan Islamis. Utsmaniyah tidak memungut pajak gereja. Dan ketika Utsmaniyah menguasai tanah yang dijanjikan selama 400 tahun dalam sistem milet, mereka tidak memungut pajak gereja. Israel yang memulainya. Wow, benarkah itu? Selama 400 tahun Turki Utsmaniyah yang menguasai Tanah Suci dari sekitar tahun 1517 hingga 1917 tidak memungut pajak gereja.
Kenapa aku merasa dia akan memberi kita kebenaran yang sesungguhnya? Teman-teman, Bos, paling tidak ini adalah pernyataan yang sangat tidak jujur. Orang Turki mungkin tidak secara langsung memungut pajak pada gereja, tapi mereka secara langsung memungut pajak dari orang Kristen agar boleh hidup dan beribadah di gereja-gereja itu. jangan sebutkan itu, Tucker Carlson. Kenapa kamu melakukan itu? Jangan khawatir, kami tidak akan memungut pajak pada gedung tempat kalian beribadah kepada Tuhan. Karena kami sudah memungut pajak dari kalian semua. Dan jika hanya memungut pajak pada gedung, kami tidak akan membuat kalian menderita sebanyak jika kami memastikan setiap orang yang berani memiliki afiliasi dengan pola pikir kafir ini, kalian semua akan dipajaki. Itu sesuatu yang mereka lupakan. Ngomong-ngomong, ironisnya adalah, kamu tahu, orang Yahudi juga dikenai pajak di bawah aturan jizyah. Berdasarkan keyakinan para Islamis bahwa kamu harus membayar uang jika kamu tidak percaya pada Islam. Kepada para Islamis untuk menutupi semua hal buruk mereka, apapun itu. Kita akan bahas itu lain kali. Intinya adalah, daripada ini menjadi percakapan tentang bagaimana orang Kristen dan Yahudi meninggalkan Zionis, karena tak tentu saja suka menyatukan kedua hal itu, mereka berdua mengalami hal yang serupa di bawah Kekaisaran Ottoman. Tidak. Buat seolah-olah sebenarnya orang Kristen dan para Islamis adalah sahabat baik. Zionis lah yang menjadi masalahnya. Sangat membosankan. Jika orang Kristen menolak membayar pajak jizyah yang seringkali besar, bahkan bisa melumpuhkan, yaitu upeti yang harus dibayar semua orang kafir yang ditaklukkan kepada penguasa Islam mereka, sesuai Quran 9:29. Mereka tidak hanya akan dibunuh atau dijual sebagai budak, tetapi gereja-gereja mereka juga, seperti yang terjadi berkali-kali, akan dihancurkan sampai rata dengan tanah atau diubah menjadi masjid. Meskipun begitu, dan seperti yang bisa diduga, Tucker kemudian meminta JD untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kemurahan hati Muslim yang satu ini. Dan dari sini, keadaan justru semakin memburuk. Saksikan. Dan para penguasa Muslim, mereka tidak melakukan itu selama periode Ottoman. Oke, jadi jawabannya tidak. Para penguasa Muslim tidak memajaki gereja-gereja selama periode Ottoman. Mereka sangat baik kepada orang Kristen. Faktanya, mereka merawat situs-situs suci kami. Pihak berwenang Islam telah membangun kembali gereja Makam Kudus 3 kali berbeda selama berabad-abad. Apakah kamu menangkap itu? Jadi sekarang, bukan hanya penguasa Muslim tidak memungut pajak gereja, tapi mereka juga, kutip, sangat baik kepada orang Kristen. Sekarang, itu cukup panjang, JD. Menjadikan orang Kristen sebagai dhimmi, artinya subjek yang tertindas, yang sama sekali tidak menikmati hak yang sama dengan Muslim, membunuh atau memperbudak mereka jika mereka tidak membayar pajak dan upeti yang sangat tinggi, dan menolak mereka dari keadilan apapun. Itulah definisi kebaikan. Jika kamu bertanya pada seorang Islamis, teman-teman, Di mana masa Muslim bangkit melawan mereka, yang, seperti akan kita lihat, cukup umum terjadi dulu dan sekarang. Semua ini dianggap sebagai bentuk kebaikan terhadap orang Kristen. Ngomong-ngomong, berikut fakta menarik. Selama abad-abad yang sama ketika Turki Utsmani memerintah Tanah Suci, mereka menjadi momok bagi Eropa Kristen, dianggap sebagai penindas Muslim paling kejam dibandingkan yang pernah ada sebelumnya, dan itu bukan hal sepele. Kekejaman yang mereka lakukan selama penaklukan ribuan mil tanah Kristen seringkali sulit untuk digambarkan. ngomong-ngomong, itu sebenarnya sama saja dengan sikap yang sangat-sangat baik yang dimiliki para Islamis terhadap perempuan. Kami benar-benar baik. Pastikan saja kamu melakukan persis seperti yang kami inginkan. Dan kami tidak akan mengeksekusimu karena kami baik hati. Anak laki-laki. Penyerbuan tanpa henti, pembantaian, perbudakan, pemerkosaan. Penangkapan anak laki-laki Kristen terkuat yang dipaksa masuk Islam dan dijadikan jihadis, yakni para Janisari yang terkenal buruk, serta penangkapan gadis-gadis Kristen yang dilemparkan ke dalam harem Ottoman dan dijadikan budak seks. Belum lagi, tentu saja, penodaan dan penghancuran ribuan gereja secara sistematis. Adapun pemerintahan Ottoman di Tanah Suci, di mana orang Kristen menjadi minoritas dan tidak punya pilihan selain tunduk, berpindah agama, atau mati, Ottoman terkenal karena memberlakukan pajak pada para peziarah, menutup atau mengganggu gereja secara sembarangan, dan memperlakukan orang kafir sesuka hati mereka. Jika Anda ingin lebih banyak fakta, lihat salah satu dari buku saya, Sword and Scimitar, atau Defenders of the West. Mari kita luangkan waktu sebentar untuk benar-benar mempromosikan Raymond, karena tentu saja Tucker tidak akan pernah mengundangnya ke acaranya. Jika Anda ingin seseorang yang benar-benar tahu apa yang sedang dibicarakan, Raymond Ibrahim benar-benar salah satu yang terbaik, jika bukan yang terbaik, dalam memahami apa yang terjadi saat itu. Mengapa itu sangat penting? Nah, karena dengan begitu, kita bisa memahami apa yang terjadi sekarang. Jika Anda melihat sebuah pola dalam sesuatu, akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan kejelasan daripada kebingungan. Dan Raymond benar-benar luar biasa.
sempurna dalam mengungkap pola-pola ini. Sudah dipenuhi oleh berabad-abad kekejaman Ottoman terhadap orang Kristen. Dan omong-omong, orang Kristen diperlakukan seperti ini. Maksudnya, tidak terlalu baik justru karena mereka adalah orang Kristen. Lihat buku-buku itu untuk dokumentasi yang sangat banyak jika Anda meragukan saya. Tapi JD juga mengatakan hal itu. Sebenarnya, mereka merawat situs-situs suci kita. Mereka telah membangun kembali otoritas Islam, membangun kembali gereja dari Aku bilang padamu, begitu dia mulai bicara, aku langsung menguap. 3 kali berbeda selama berabad-abad. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan. Sepanjang sejarahnya, gereja Makam Kudus telah diserang dan dirusak berkali-kali, hampir selalu oleh Muslim. Tapi tidak pernah ada otoritas Islam yang membangunnya kembali. Paling Band. Ngomong-ngomong, itu hal yang menarik. Kenapa Kekaisaran Ottoman harus membangunnya kembali 3 kali? Misalnya saja mereka melakukannya. Kalau mereka yang berkuasa, siapa yang terus-menerus menghancurkannya? Bukan sesuatu yang ingin dijawab oleh JD. Mereka mengizinkan orang Kristen membayar dan membangunnya kembali sendiri. Dan itu pun hanya karena Makam Kudus adalah sumber pendapatan utama bagi otoritas Muslim. Ribuan peziarah dari seluruh Eropa harus membayar mahal untuk bisa masuk ke sana. Sebagai contoh, pada tahun 1009, Khalifah Mesir Hakim bi Amr, Allah mengizinkan umat Muslim di Yerusalem untuk meratakan Makam Kudus hingga ke tanah. Sekitar 40 tahun kemudian, bangunan itu sepenuhnya dibangun kembali dengan uang dan tenaga kerja Kristen. Seorang khalifah berikutnya memutuskan bahwa dia lebih suka mendapatkan keuntungan dari para peziarah. Yang dia lakukan hanyalah mengizinkan orang Kristen untuk membangunnya kembali. Dia sama sekali tidak membantu. Adapun serangan massa Muslim terhadap Makam Kudus di bawah pemerintahan Ottoman yang sering terjadi hanya ada satu kali ketika bangunan itu benar-benar membutuhkan pembangunan ulang serius setelah kebakaran melalap sebagian besar bangunannya pada tahun 1808. Meskipun kebakaran itu secara resmi dikenang hari ini sebagai kecelakaan akibat lilin atau lampu minyak yang salah tempat, alasan yang persis sama juga digunakan oleh otoritas Mesir untuk menyalahkan pembakaran puluhan gereja Koptik baru-baru ini di Mesir. Orang-orang Kristen pada masa itu, seperti halnya umat Koptik saat ini, mengatakan bahwa Muslim setempat yang membakarnya. Bagaimanapun juga, satu-satunya yang dilakukan Ottoman terkait kebakaran tahun 1808 hanyalah mengizinkan umat Kristen setempat untuk membangunnya kembali. Sekali lagi, dengan uang dan tenaga mereka sendiri, dengan uang dan tenaga umat Kristen sendiri. Dan sekali lagi, itu pun hanya agar Ottoman bisa mengambil untung dari biaya masuk para peziarah. Singkatnya, tidak ada kebaikan dalam perlakuan Ottoman terhadap umat Kristen, baik di dalam maupun di luar tanah suci. Bahkan penghapusan pajak jizya pada tahun 1856 pun berbeda. Itu adalah akibat langsung dari tekanan Eropa, terutama tekanan umat Kristen. Karena penganiayaan terus-menerus terhadap umat Kristen di bawah kekuasaan Ottoman, Rusia Ortodoks turun tangan membela mereka, yang akhirnya memicu Perang Crimea antara tahun 1853 dan 1856. Kamu terkejut kan? Kan? Kamu terkejut bahwa Tucker Carlson tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencoba mempromosikan propaganda Rusia. Tentu saja kamu terkejut, karena kenapa tidak? Pokoknya, kalau kamu mau melihat komentar lengkapnya, tonton saja Raymond Ibrahim di X dan di semua platform tempat dia aktif. Karena dia benar-benar tahu apa yang dia bicarakan. Tapi, sebagai pengingat saja, inilah jenis konten yang sekarang kita lihat dari para podcaster ini. Entah kenapa, mereka pikir mereka bisa menghadirkan orang-orang di platform mereka, yang tidak hanya berbohong, tapi juga sangat keliru seolah-olah mereka adalah ahli. Dan kami tidak akan tertipu olehnya, Fred, untuk jatuh cinta padamu. Aku tahu cintamu telah mempengaruhi sesuatu di otakmu, tapi itu belum mempengaruhi kami. Kami tidak akan tertipu, Tucker. Sayangnya untuk diri kami sendiri. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.